Hampir 2 tahun industri penerbangan berada dalam masa kegelapan. Dan kini para maskapai penerbangan mulai dapat sedikit bernapas. Ada cahaya di lorong yang gelap. Tapi sayang, enggak untuk Garuda Indonesia. Maskapai kebanggaan bangsa itu justru semakin terperosok masuk ke dalam lubang sempit yang gelap gulita. Apa sih penyebab kehancuran Garuda yang sesungguhnya? Bagaimana maskapai penerbangan mengakali pandemi? Dan apa aksi yang dilakukan untuk menyelamatkan Garuda? Lalu seperti apa masa depan industri penerbangan? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari tragedi Garuda Indonesia ini? Yuk kita simak jawabannya di video singkat ini. Data dari Airports Council International menunjukkan bahwa COVID-19 menyebabkan penurunan 64,6% dari lalu lintas penumpang penerbangan global di tahun 2020. Asia Pasifik mencatat kerugian tertinggi dengan kehilangan 2,15 miliar penumpang jika dibandingkan dengan baseline yang diproyeksikan. Volume penumpang internasional berada di bawah 1 miliar, turun drastis dibandingkan volume 2019. Sementara lalu lintas penumpang internasional hampir tidak ada pada paruh kedua tahun 2020. Terus gimana maskapai penerbangan dapat bertahan hidup? Ternyata keberlangsungan hidup mereka sebagian besar bergantung pada bantuan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Bentuknya bisa suntikan modal, pinjaman, penundaan pembayaran pajak, dan juga pengurangan kewajiban pajak. Bantuan ini mencegah kegagalan maskapai yang lebih luas di tahun 2021 ini. Pasar saham yang kuat didukung oleh suku bunga yang rendah secara historis juga telah membantu maskapai penerbangan dalam meningkatkan utang dan bahkan ekuitasnya. Selain itu, semua maskapai melakukan pengurangan biaya besar-besaran, termasuk diantaranya dengan merumahkan karyawan, memotong nilai gaji karyawan, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja. Di Indonesia, langkah itu ditempuh oleh Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, Lion Air, Susi Air, dan juga AirAsia. Beberapa maskapai penerbangan berinovasi untuk bisa keluar dari krisis. British Airways misalnya, mengubah model operasinya untuk fokus pada penerbangan jarak dekat dan model perawatan yang baru. Singapore Airlines menggunakan teknologi untuk menata ulang setiap aspek pengalaman untuk membuat perjalanan seaman mungkin, baik bagi penumpang maupun untuk karyawannya, serta memberikan solusi digital untuk segala hal, mulai dari booking tiket hingga hiburan dalam penerbangan. AirAsia memperluas bisnisnya menjadi lebih dari sekedar maskapai penerbangan. AirAsia meluncurkan super app yang mencakup ekosistem layanan baru termasuk delivery makanan dan kebutuhan rumah tangga serta belanja online. Tentu saja itu di samping booking tiket penerbangan dan kamar hotel ya. AirAsia juga meluncurkan aplikasi ride hailing yang disebut AirAsia Ride, sebuah aplikasi tunggal from flight to ride. Sementara anak perusahaan Garuda yaitu Citylink fokus pada bisnis kargo yang berhasil mencatatkan kinerja positif di tengah pandemi. VP Corporate Secretary dan CSR Citylink Resti Kusandarina mengatakan bahwa lini bisnis kargo mencatat rekor pendapatan tertinggi sejak Citylink beroperasi pada tahun 2012. Seiring dengan pelandaian kurva pandemi yang terjadi pada kuartal ketiga 2021, Badan Pusat Statistik melaporkan adanya peningkatan jumlah penumpang angkutan udara domestik menjadi 2 juta orang pada September 2021, atau naik 84,4% dibandingkan Agustus 2021. Aktivitas penerbangan di berbagai bandara di tanah air pun terlihat meningkat signifikan. Bandara Ngurah Rai Denpasar naik 140,30%. Bandara Hasanuddin Makassar naik 84,16%. Soekarno-Hatta Banten naik 74,48%. Bandara Juanda Surabaya naik 70,67%. Dan Bandara Kuala Namu Medan naik 62,78%. Hal itu menunjukkan adanya perbaikan dari industri jasa penerbangan di tanah air. Pertanyaannya adalah, apakah dengan perbaikan itu berarti kondisi kesehatan maskapai-maskapai kita juga berangsur-angsur pulih? Saya rasa terlalu dini untuk menyimpulkan. Walau ada satu hal nih yang saya yakin banyak pihak akan sepakat. Sementara industri penerbangan di Indonesia dan dunia mulai melihat cahaya di ujung lorong yang gelap, maskapai kebanggaan kita, Garuda Indonesia, justru semakin terperosok masuk ke dalam lubang sempit yang gelap gulita. Apa yang terjadi? Semua maskapai di dunia menderita gegara pandemi. Namun pukulan pandemi pada Garuda begitu kuat sehingga berpeluang akan meng-KO maskapai yang pernah mendapat banyak penghargaan bergengsi dunia itu. Bukan karena pandemi memukul Garuda lebih keras dibandingkan maskapai lain, tapi karena tubuh Garuda memang sudah rapuh dan sakit-sakitan sejak lebih dari 1 dekade lalu. Nasib buruk Garuda tuh kayak seperti udah ditetapkan jauh hari sebelum pandemi. COVID-19 itu cuma akseleran yang mempercepat datangnya nasib buruk itu.
CNBC Indonesia melaporkan bahwa Garuda Indonesia memiliki hutang 128 triliun rupiah dan terus bertambah 1,5 hingga 2 triliun setiap bulannya. Nilai ekuitas Garuda Indonesia minus 41 triliun rupiah. Sehingga menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo, sebenarnya Garuda secara teknis sudah bangkrut. Apa penyebab parahnya kondisi keuangan Garuda? Pertama, Garuda mengambil rute-rute penerbangan yang tidak menguntungkan, termasuk penerbangan internasional ke mancanegara yang seharusnya cukup dikerjasamakan dengan maskapai global saja. Yang kedua, Garuda menggunakan jenis pesawat yang sangat beragam. Hal itu menyebabkan kompleksitas operasional yang nggak perlu dan tingginya biaya pemeliharaan pesawat. Ketiga, biaya sewa pesawat Garuda Indonesia 4 kali lebih mahal dari rata-rata global. Dan mengutip data Bloomberg, porsi sewa pesawat dibandingkan pendapatan Garuda itu mencapai 24,3%. Jumlah itu jauh di atas rata-rata maskapai di negara lain yang berkisar hanya 5-8% saja. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan bahwa manajemen Garuda terdahulu menjalankan bisnis penerbangan secara ugal-ugalan. Ugal-ugalan yang dimaksud itu bukan cuma sekedar urusan pengelolaan bisnis yang buruk ya. Tapi seperti yang dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Kick Andy, ada skenario mencari uang di sewa-sewa pesawat. Oknum pimpinan Garuda saat itu senang membuka rute penerbangan ke luar negeri walaupun tidak menguntungkan. Nah, dari situ, menggunakan bahasanya Pak Erick, dibikin skenario kalau terbang ke sini ya mesti pakai pesawat ini. Akibatnya, Garuda punya jenis pesawat paling banyak di dunia dengan biaya sewa pesawat yang juga paling mahal di dunia. Dugaan korupsi dalam tubuh Garuda itu sudah ada dan dilaporkan sejak tahun 2005. Dan ujungnya kita tahu ya, Emisa Satar, mantan Direktur Utama Garuda, dan Hadinoto Sudikno, Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda, masing-masing dihukum 8 tahun penjara dalam kasus korupsi dan pencucian uang, pembelian pesawat, hingga pemeliharaan pesawat di perusahaan plat merah tersebut. Apa langkah Garuda untuk menyelamatkan bisnisnya? Pertama, tentu saja potong biaya operasional semaksimal mungkin. Garuda telah merumahkan karyawan dan melakukan pemotongan gaji sejak pertengahan tahun 2020. Juga menawarkan program pensiun dini pada karyawannya. Selain itu, Garuda juga memangkas 50% armada pesawatnya. Yang kedua adalah restrukturisasi hutang. Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra, mengajukan proposal kepada para lessor yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, mengurangi jumlah hutang secara signifikan. Kedua, selama trafik penerbangan belum normal, Garuda hanya membayar sewa bila pesawat digunakan. Yang ketiga, Garuda akan membayar biaya sewa pesawat sesuai harga pasar ketika trafik sudah kembali normal. Namun demikian, Koordinator Serikat Karyawan Garuda Indonesia, Tommy Tampati, mengkhawatirkan bahwa fokus Garuda pada rekayasa keuangan dan restrukturisasi hutang itu justru menjauhkan Garuda dari akar masalah yang sebenarnya. Tommy menilai Garuda bermasalah secara fundamental dalam hal ketepatan memilih alat produksi, pemilihan penerbangan, dan juga ketepatan people process technology. Aksi penyelamatan Garuda yang ketiga adalah desain model bisnis baru Garuda. Pak Irfan Setiaputra mengatakan bahwa Garuda telah memiliki rencana bisnis model baru untuk tahun 2022 hingga 2026 dengan bertransformasi menjadi New Garuda Airlines. Ia mengatakan nantinya kehadiran perusahaan ini akan lebih simpel, lebih menguntungkan, dan efisien. Jumlah pesawat yang beroperasi, tipe pesawat yang digunakan, serta rute yang dilayani akan sangat berkurang dibandingkan yang Garuda miliki sekarang. Garuda juga akan fokus di penerbangan domestik, di mana Indonesia memiliki pasar yang sangat luas. Untuk penerbangan luar negeri akan dikerjasamakan dengan maskapai global. Dan saat ini Garuda sudah menandatangani perjanjian code sharing dengan Emirates Airline yang memungkinkan pelanggan Garuda tetap bisa menjelajahi rute internasional menggunakan pesawat-pesawat dari Emirates. Selain fokus pada pasar domestik, Garuda juga akan lebih serius menggarap bisnis kargo. Pak Irfan meyakini prospek bisnis kargo itu sangat baik. Ia menyebutkan rata-rata jumlah angkutan kargo internasional Garuda bisa mencapai 25 ton tiap penerbangannya. Selain kargo, beliau juga mengatakan bahwa Garuda akan masuk ke bisnis fashion. Saat ini Garuda menjual jaket bomber berlogo Garuda bekerjasama dengan Goods Dep dan juga tumbler Garuda yang tersedia di berbagai marketplace. Walau jujur, kalau terkait hal ini ya saya kok gagal paham gitu bagaimana bisnis fashion bisa menyelamatkan Garuda. Oh ya, tentu saja ya semua rencana bisnis yang diungkap Pak Irfan tadi itu hanya bisa akan jalan kalau Garuda berhasil dalam melakukan negosiasi dengan para lender, lessor pesawat, hingga pemegang suku global. Kalau gagal, maka opsi penutupan maskapai Garuda Indonesia akan lebih terlihat sebagai pilihan pahit yang lebih realistis. Di bulan April 2021, McKinsey memproyeksikan bahwa lalu lintas penerbangan tidak akan kembali ke level 2019 sebelum tahun 2024 mendatang.
Perubahan pada karakteristik dan preferensi penumpang juga tengah terjadi. Tren remote working dan work from anywhere memicu berkurangnya perjalanan bisnis. Tapi di saat yang sama, memancing perjalanan wisata. Maka maskapai perlu mempelajari ulang pelanggan mereka. Dan tentu saja kemudian menyusun ulang strategi bisnis dan desain dari layanannya. Saat ini, maskapai nggak punya pilihan. Untuk bertahan hidup, mereka harus berinovasi, merebutkan pelanggan di pasar yang ukurannya mengecil. Saat ini mereka tengah mengkaji ulang rute-rute penerbangan untuk menemukan rute yang paling efisien dan tentu saja menguntungkan. Mereka terus menguji coba konsep layanan baru dalam proposisi pengalaman penumpang mereka. Para maskapai juga mendorong peningkatan penggunaan teknologi dan otomatisasi di semua bidang bisnis mereka, sambil mempertahankan produktivitas, kreativitas, dan kualitas dari layanannya. Hal yang menarik yang terjadi di tengah semua ini adalah munculnya banyak startup maskapai penerbangan baru. Kapal Center for Aviation mencatat ada 42 maskapai baru yang didirikan semenjak pandemi dimulai. Dan setidaknya masih ada 36 lagi yang akan segera diluncurkan. Dalam industri penerbangan, barrier to entry atau hambatan untuk masuk ke dalam industri memang tergolong rendah. Tapi kini sepertinya pandemi membuat barrier itu menjadi jauh lebih rendah. Stephen Udvar-Hazy, Executive Chairman dari Airlease Corporation, sebuah perusahaan penyewaan pesawat terbang yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat, menyebutkan ada 3 hal yang menggoda pengusaha untuk masuk ke industri penerbangan saat ini, yaitu akses modal yang relatif mudah, kemudian tersedianya pesawat bekas yang masih muda dan harganya bagus, dan juga melimpahnya jumlah pilot dan pramugari yang tengah mencari kerja. Tentu nggak ada satupun orang yang tahu apakah maskapai-maskapai baru ini akan dapat berhasil di tengah ketidakpastian dunia penerbangan saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Tapi yang pasti, para maskapai baru ini mendesain bisnisnya secara khusus untuk menangkap peluang pasar penerbangan pasca pandemi. Strateginya, sistem operasinya, produk dan layanannya, semua itu didesain berdasarkan analisa tajam situasi saat ini dan tren dunia penerbangan yang tengah terbentuk. Pertanyaannya justru adalah apakah maskapai lama yang saat ini tengah terbebani oleh hutang yang besar dan sistem operasi yang udah usang akan dapat bersaing melawan maskapai baru ini. Bisnis itu seperti kehidupan. You reap what you sow. Anda menuai apa yang Anda tanam. Jika Anda menanam keburukan, maka seperti apapun selimut keindahan yang membungkusnya, keburukan itu akan tumbuh semakin besar di balik selimut. Hingga pada akhirnya muncul ke permukaan bak air bah yang menghancurkan semua kebaikan yang pernah ditanam. Kita pernah bangga pada Garuda. Maskapai plat merah itu melakukan turnaround bisnis yang fantastis, memenangkan banyak award bergengsi dan menempatkan Indonesia pada peta industri penerbangan dunia. Namun sayang, di balik segala keindahan itu, Garuda dikelola secara ugal-ugalan. Korupsi menggerogoti tiang pondasi bisnisnya. Selama hampir 2 dekade, dosa masa lalu Garuda terus jadi beban yang membuat sayap-sayap Garuda semakin melemah. Hingga pada akhirnya patah. Maka bukan pandemi yang akan membunuh Garuda. Ia hanya mempercepat datangnya malaikat pencabut nyawa, yang kini sudah menanti di depan pintu. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat perusahaan Anda saat ini. Di balik segala keindahan yang Anda pamerkan ke publik, seberapa baik perusahaan Anda telah dikelola? Seberapa kuat tiang pondasi bisnisnya? Sejauh mana keputusan yang Anda buat akan menjamin keberlangsungan dan pertumbuhan usaha di masa depan? Atau jangan-jangan selama ini perusahaan Anda hanya fokus pada mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk hari ini saja? Mungkin nggak ada korupsi uang dalam perusahaan kita. Tapi jangan-jangan tanpa kita sadari kita tengah korupsi masa depan. Corrupting our future. Kita abaikan masa depan. Bahkan kita rusak. Kita terus membuang limbah yang merusak lingkungan. Kita terus menimbun hutang yang kelak akan jadi beban anak cucu kita. Hampir semua perusahaan fokus pada sales dan efisiensi. Nggak ada masalah. Karena keduanya jelas akan memberikan keuntungan besar untuk hari ini. Tapi bagaimana dengan masa depan? Sejauh mana kita sudah berinvestasi untuk membangun masa depan, bukan sekedar memenangkan hari ini. Semakin berumur, semakin saya menyadari bahwa semua yang saya miliki saat ini hanyalah titipan. Perusahaan saya, harta saya, ilmu saya, dan juga tentu saja anak-anak saya. Tugas saya adalah menjaga titipan itu sebaik mungkin, dan juga menumbuhkannya semampu saya. Sehingga kelak ketika Sang Maha memiliki, memintanya kembali, saya berharap saya akan bisa menyerahkan yang terbaik padanya. Legacy kita tidak ditentukan oleh prestasi kita hari ini, melainkan oleh apa yang kita tinggalkan
untuk anak cucu kita nanti. Melakukan inovasi di perusahaan tidak mudah, apalagi jika perusahaan itu adalah BUMN yang bergerak dalam bidang farmasi. Soleh Ayubi, seorang sarjana teknik lulusan ITB yang dapat gelar PhD dalam bidang healthcare dari University of Pittsburgh, memiliki karir yang cemerlang di Amerika. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Riset dan Inovasi dari perusahaan-perusahaan farmasi global seperti United Health Group dan Novo Nordisk. Lalu di Agustus tahun 2020, beliau memutuskan untuk kembali ke tanah air dan bekerja sebagai Direktur Transformasi dan Digital di Bio Farma. Misinya, mendigitalisasi sistem kesehatan di Indonesia. Apa sih yang jadi tantangan dalam berinovasi di BUMN? Bagaimana mengatasi silo organisasi dan sistem perusahaan yang kerap kali menghambat inovasi? Dan bagaimana cara kita berinovasi dalam industri yang highly regulated? Nah, Mas Ayubi akan menjawabnya untuk kita. Lalu apa strategi yang beliau gunakan untuk mendigitalisasi sistem kesehatan di Indonesia? Apa saran beliau agar Indonesia dapat unggul dalam inovasi di panggung dunia? Yuk, langsung aja kita simak. Pasti banyak tantangan kalau kita bicara implementasi inovasi di perusahaan ya, terutama di BUMN. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar perusahaan-perusahaan khususnya BUMN yang ada di Indonesia ketika mau melahirkan dan mengimplementasikan inovasi itu di perusahaan dan tentu aja nanti ujungnya untuk masyarakat luas? Kalau kita perhatikan ya, statement orang-orang ya, BUMN misalkan, itu semuanya ngomong tentang opportunities, ngomong tentang potensi. Saya pikir kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita sudah mengenali potensi kita sudah mengenali opportunity apa yang ada di depan mata. Hanya memang kemampuan untuk mengkonversi dari opportunities, dari potensi menjadi reality. Nah, itu yang sesuatu yang menurut saya sangat lacking ya di sini. Nah, kemampuan untuk mengeksekusi itu syaratnya apa? Yang pertama harus tahu apa yang mau dieksekusi. Kemudian harus punya strong leadership ya. Jadi itu juga menjadi PR bareng-bareng ya. Kita selalu nyari jalan bagaimana caranya untuk mencetak orang-orang yang menjadi leaders yang breakthrough gitu, yang visionary leaders. Kemudian juga leaders tersebut harus bisa menciptakan ekosistem kolaborasi, menciptakan ekosistem kompetisi yang sehat. Gitu. Berikutnya terkait dengan fokus ya, ini juga penting ya. Kadang-kadang kita perhatikan gampang banget terbawa gitu, gampang banget terpecah fokusnya. Ya. Jadi ketika muncul sesuatu, tiap orang pengen bikin seperti itu. Ketika misalkan kita punya success stories di satu tempat, yang lain coba-coba ngikut. Gitu. Kadang-kadang kan nggak kejadian seperti itu kan ya. Kemudian perseverance itu juga penting, jadi konsisten. Jadi kadang-kadang ketemu sesuatu yang susah, mundur gitu ya. Kalau kita pengen punya success story di innovation ya kejar terus gitu ya. Ada tembok ya kita jebol temboknya, ada pintu kita ketuk pintunya, ada pagar ya kita lompati pagarnya mungkin ya. Human capital itu juga penting ya. Like it or not, kita masih punya banyak PR tentang kemampuan dari orang-orang kita juga. Gitu. Sudah banyak orang-orang yang bagus banget ya, tapi masih kurang. Kayak misalkan PhD di bidang vaksin development. Ya. Udah ada beberapa, sudah ada yang punya prestasi bagus, punya impact bagus. Tapi kita butuh mungkin 10-20 kali lipat orang-orang seperti itu jumlahnya ya. Ini juga terkait nanti misalkan ketika kita mulai bergerak ke arah product development, kemudian marketing dan seterusnya. Kita butuh orang-orang yang memang berwawasan kebangsaan, orang-orang yang berakhlak kalau definisinya BUMN ya. Kemudian orang-orang yang memang punya wawasan bisnis kuat, kemudian juga punya networking atau kemampuan untuk berkolaborasi di level global. Gitu. Kalau kita lihat dari risetnya itu kan, hal-hal yang seringkali menghambat inovasi di korporasi, biasanya nomor satu ditaruh itu culture. Kemudian selain culture ada sistem ya, operating model yang ada dalam organisasi itu yang menghambat proses inovasi sendiri. Banyak teman-teman nih di perusahaan ya, nggak hanya BUMN ya, mengeluhkan itu gitu. Tiap tahun buat kompetisi inovasi gitu.
Tiap tahun direksi teriak-teriak inovasi gitu. Tapi begitu si anak-anak muda ini mulai berinovasi ya tetap aja gitu. Kejebak ke dalam sistem yang tidak memberikan ruang pada inovasi gitu. Nah, pandangannya Mas Ayubi gimana tuh? Gini, yang pertama ya, tadi itu kita butuh leaders yang memang pro dengan innovation gitu. Bukan hanya sekedar ya kita adakan kompetisi inovasi. No, kita harus menciptakan tadi ekosistem di mana setelah menang inovasi terus mau ngapain gitu kan. Karena gini, di antara semua kesusahan yang kita hadapi ketika kita ngomong tentang innovation atau new product adalah access to capital and access to market. Nah, yang bisa menyediakan itu atau yang bisa memfasilitasi itu adalah corporate. Ketika kita ngomong corporate, kita ngomong tentang leadersnya kan. Misalkan untuk research R&D. R&D itu kan one step before innovation. Kalau innovation itu lebih dekat ke arah product development. Tapi kalau kita ngomong R&D misalkan, bagaimana cara kita mengapresiasi orang-orang researchers juga masih banyak yang perlu dibenahi. Gitu. Kalau kita lihat di Amerika gitu ya, itu punya dua jalur spesialis sama jalur struktural, sama-sama kuatnya gitu. Bahkan saya pernah ya punya team members yang jauh lebih senior dari saya, kemudian dia juga punya kompetensi yang sangat spesifik gitu ya, dan dia gajinya lebih tinggi dari saya, padahal saya bosnya waktu itu. It's okay gitu ya. Karena memang didesain dua sistem untuk yang spesialis, sistem yang sifatnya itu yang struktural gitu. Di Indonesia itu kan nggak seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah tadi apresiasi terhadap research and development atau innovation. Seolah-olah diapresiasi ketika sudah masuk pasar saja. Pada saat misalkan research-nya itu baru berkembang gitu ya, sudah mulai kelihatan tapi belum punya business value yang jelas gitu ya, belum punya nilai rupiah ataupun dolar, itu kurang diapresiasi gitu. Sehingga butuh waktu lama untuk kita bisa melihat, butuh waktu lama untuk bisa orang-orang yang terlibat dalam innovation itu mendapatkan apresiasi gitu. Itu juga menurut saya juga bagian dari sistem yang harus kita benahi ya. Kemudian model dari budgetingnya kita gitu ya. Budgeting itu kan didesain untuk tiap tahun ya, paling umum seperti itu gitu. Nah, kalau kita mau masuk ke innovation, kadang-kadang kita butuh waktu yang cukup lama juga gitu. Misalkan bisa butuh waktu 3 sampai 5 tahun. Nah, itu tidak di setup dari awal bahwa fundingnya itu disiapkan untuk 5 tahun. Sehingga kadang-kadang ya sudah ada progres bagus, tapi ternyata funding untuk tahun ketiganya nggak ada, akhirnya stop gitu. Itu kan kurang bagus juga gitu. Mas Ayubi pernah cerita itu bahwa ada nggak nyambung ya, nggak sinkron antara R&D, kemudian yang bagian produksi yang memanufacture dengan tim yang marketing gitu. Sehingga apa yang di riset tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan oleh market gitu. Apa yang diproduksi ternyata juga nggak sesuai demand ekspektasinya dengan market atau sebaliknya gitu. Yes. Itu gimana Mas solusinya itu? Ada dua approach yang biasanya kita lakukan ya. Yang pertama, selama ini kurang nyambung antara R&D, manufacture and marketing karena sale organization gitu ya. Jadi datanya kadang-kadang tidak mengalir gitu ya antara tadi 3 direktorat tersebut gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah semua data available bagi siapapun gitu ya, untuk kepentingan korporasi tentunya. Jadi ketika misalkan orang-orang marketing nih dengar bahwa potensi untuk produk ini itu sudah kurang bagus, segera komunikasikan ke belakang, ke manufaktur ataupun ke R&D. R&D bisa merespon, oh ya ini ternyata sudah tidak terlalu bagus nih produknya, ya udah daripada diteruskan gitu ya, R&D-nya stop aja, buat apa juga kan ya. Kemudian yang kedua juga bahwa data itu juga harus di-share. Dalam artian tentu ada batas-batas tertentunya ya, tapi itu harus di-share secara lebih efektif dan efisien. Data-data mana yang memang bisa diakses bersama, data-data yang mana yang tidak perlu diakses bersama gitu. Dan yang berikutnya adalah ini, bahwa kita harus punya kemampuan ya untuk bisa mengevaluasi satu aktivitas secara cepat. Kadang-kadang tidak seperti itu ya, ketika misalkan ada research atau innovation itu sudah dijadwalkan reviewnya oleh BOD atau oleh komite misalkan setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun gitu ya. Padahal nggak perlu seperti itu. Ketika ada sesuatu yang ternyata menjadi concern ya, dan itu concern tersebut cukup valid, eskalasi secepat mungkin.
kan? Yeah. Oh, ternyata dari misalkan eskalasi yang cepat, kemudian review secara cepat, kita harus agak melipir nih, harus arahnya kita ubah sedikit misalkan, nggak apa-apa. Nah itu punya flexibility, kemampuan untuk bisa mengkomunikasikan, untuk bisa mengeskalasi dan mengambil keputusan secara cepat itu wajib hukumnya. Rata-rata kalau kita ingin punya produk yang mendapatkan approval dari EMA ataupun dari FDA itu rata-rata butuh waktu sekitar 10 sampai 12 tahun dengan budget 2 sampai 4 billion dollar, sekitar berapa, 25 sampai 40 triliun kan berarti. Nah, itu kan investasi yang luar biasa mahal gitu ya. Jangan sampai jalan terus gitu ternyata di ujung nggak laku gitu. Ketika di ujung ternyata sudah ada produk lain yang di launching gitu kan. Nah, itu bisa mengevaluasi anytime, quickly, bahkan in real time, dan diambil keputusan secara cepat. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat sering diajukan ke saya nih. Biasanya diajukan kalau nggak ke perbankan atau ke healthcare. Karena keduanya itu highly regulated industry. Nah, pertanyaannya adalah, di tengah situasi di mana regulasi itu selalu membayang-bayangi dan seolah-olah itu membatasi, sejauh mana kita masih bisa berinovasi di luar product innovation yang tadi Mas Ayubi cerita ya, tentu aja ya. Nah, teman-teman yang lain yang nggak ada di bagian R&D itu bertanya nih, kita masih bisa nggak sih melakukan inovasi? Nah, ini kita pengen dengar story realnya nih, kalau yang pengalaman Mas Ayubi ya, baik di waktu di Amerika dulu ataupun yang sekarang di Bio Farma, seperti apa, Mas? Ya, jadi memang benar ya, kadang-kadang regulasi kita itu diciptakan untuk membatasi gitu ya. Teman-teman legal gitu ya, di beberapa perusahaan atau secara umum gitu ya, itu kadang-kadang punya mindset untuk membatasi gitu ya. Oh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang ini berbahaya, yang ini high risk dan seterusnya gitu. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Regulasi kemudian tadi misalkan dengan segala perangkatnya harusnya bisa membantu tadi inovasi, asalkan memang tujuannya adalah untuk bangsa, untuk manusiaan dan seterusnya kan ya. Yang kedua, many innovation itu didrive oleh customer. Selama customernya menginginkan itu, sepertinya regulasi ataupun batasan-batasan tadi harus mengikuti. Gitu. Kita lihat contohnya misalkan apa yang terjadi dengan Uber, kemudian Lyft, kemudian Gojek ya dan seterusnya. Itu kan di awal juga banyak perdebatan mengenai regulasinya seperti apa. Gitu. Tapi eventually kan sekarang oke, kita sesuaikan gitu dong. Kita melihat bahwa kebutuhan dari masyarakat seperti itu, kebutuhan dari market seperti itu gitu ya. Jadi memang di-drive oleh customer. Makanya kemampuan untuk mendengarkan customer juga penting banget ya. Bahkan kalau istilah yang saya gunakan itu bukan understanding customer, tapi being obsessed ya, being very obsessed with our customer, sehingga customer nggak ngomong pun kita paham, seolah-olah kita masuk ke kepalanya customer dan memahami apa yang diinginkan mereka, ekspektasinya mereka, problemnya mereka, tanpa mereka explicitly ngomong gitu ya. Itu yang menarik ya, justru malah ketika dibatasi, sebenarnya ya, inovasi itu jadi menjadi-jadi kalau dalam bayangan saya. Karena seringkali kan inovasi itu justru butuh kotak ya. Ketika dibebaskan malah bingung gitu mau inovasi di mana. Begitu pas dikasih kotak, dan selama kita clear ya kotaknya itu yang mana sih gitu. Jangan sampai kemudian kita ketakutan terlalu banyak sehingga kotaknya jadi kelihatannya sempit gitu. Padahal sebenarnya secara real tuh nggak sesempit itu kok gitu. Kalau kita pelajari lebih dalam, sebenarnya kotaknya ini agak gede dong. Dan ruang inovasinya tuh masih banyak loh yang bisa kita mainkan gitu. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya Mas ya, kalau kita very honest ya dengan diri kita sendiri, dengan bangsa kita gitu ya, itu kotak itu luar biasa besar kok ya. Kita masih punya problem yang jumlahnya luar biasa banyak ya. Jadi saya kan backgroundnya engineer ya. Kalau engineer kan selalu ngelihat problem dan nyari solusinya. Jadi problem solver. Kalau saya misalkan di industri healthcare, problemnya luar biasa banyak. Dari mulai BBO yang masih 90-95% import, dari mulai yang waktu tunggu di rumah sakit itu masih lama, customer experience yang kurang bagus, harga obat yang beberapa masih mahal, clinical outcomes yang tidak terlalu jelas ketika kita mengkonsumsi obat dan seterusnya. Itu kan problem yang luar biasa banyak gitu ya. Belum lagi kalau kita misalkan
bergerak ke industri yang lain. Education, kita masih punya banyak problem luar biasa. Belum lagi kalau kita ngomong tentang misalkan sosial welfare ya, ketika kita ngomong tentang ekonomi, luar biasa problemnya. Gitu. Yeah. Jadi menurut saya sih kalau kita mau jeli dan kita mau honest that we have a problems ya, itu kita nggak kurang kerjaan kok, kita nggak kurang play, banyak sekali. Betul. Dan Indonesia tuh surganya inovator karena kita punya semua masalah di muka bumi ini. Jadi semua orang tuh punya kesempatan jadi inovator gitu, karena kanan kiri kita masalah semua gitu. Nah, kan Mas Ayubi itu dapat amanat nih ya untuk mendigitalisasi sistem kesehatan di Indonesia, Mas. Dari hulu sampai hilir. Nah, itu kan isinya masalah semua itu, Mas. Saya malah jadi bingung ini. Itu bisa tidur apa enggak itu Mas Ayubi gitu ya. Nah, itu apa Mas? Strateginya apa? Caranya gimana supaya Mas tetap masih bisa waras gitu ya. Di saat yang sama juga problemnya bisa solve gitu Mas. Bisa terdigitalisasi itu sistem kesehatan di Indonesia. Itu apa Mas yang dilakukan Mas? Ya memang kalau kita perhatikan ya healthcare ekosistemnya Indonesia atau healthcare value chain-nya di Indonesia itu, dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, itu sangat panjang, sangat complicated, sangat highly regulated, dan fragmented juga kalau kita melihat di Indonesia. Jadi definisi healthcare value chain saya itu dari mulai pharmaceutical company, kemudian juga medical devices company, kemudian masuk ke berikutnya adalah life science, berikutnya adalah distribusi, berikutnya adalah retail yang ada apotek, rumah sakit, klinik, berikutnya adalah payers atau asuransi kesehatan. Itu kan value chain yang sangat panjang ya, dan fragmented. Jadi masing-masing ini nggak ngomong gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sebesar itu memang luar biasa berat ya. Kalau kita ingin mentransform semuanya gitu ya. Tapi ada satu yang harus kita lakukan, yaitu mendefinisikan visionnya kita itu apa. Kita pengen melakukan apa gitu ya. Nah, itu perlu, kemudian dari situ kita akan menggunakan pendekatan baby step. Oh ya, kita mulai selesaikan satu dan seterusnya. Hanya accelerated. Jadi accelerated itu penting. Jadi percepatan itu pentingnya, karena memang kita sudah cukup lama menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi harus ada spirit percepatan, harus ada, dan spirit itu harus nempel ke semua orang gitu ya. Yang kedua, kebetulan holding farmasi itu sudah memiliki almost end-to-end ecosystem. Jadi kita punya manufaktur, R&D organization, kita punya manufakturnya, kita punya distribusinya, kita punya retailnya ya. Kita memiliki 1.800 retail, baik itu klinik, lab maupun apotek ya. Dan kita juga punya saham juga di rumah sakit dan asuransi kesehatan. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita mulai dari dalam dulu ya. Kita benahi di dalam holding farmasi dulu. Di saat yang sama tentu kita berkolaborasi ya dengan berbagai pihak, dan eventually kalau misalkan nanti proven ya, kita mulai expand keluar. Gitu. Kemudian poin berikutnya adalah ini, transformasi ini kan orang melihat banyak di aspek bahwa ini adalah cost center gitu ya, padahal nggak seperti itu. Makanya kita juga harus ketika kita melakukan innovation, ketika kita melakukan transformasi, make sure kalau itu generate business value, make sure kalau itu misalkan generate new revenue, mengurangi cost misalkan, improve customer experience, kemudian juga mempercepat R&D and product development, dan yang terakhir juga make sure itu juga bisa membantu corporate untuk lebih agile. Jadi business agility juga ada di sana gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Sekarang semua proyek yang saya punya itu harus dievaluasi dari 5 aspek tersebut. Wow. Kemudian ya setelah tadi yang memastikan bahwa kita mengenerate business value, kita juga harus bisa mereplikat quickly, secara cepat gitu ya. Kalau kita bisa pilot di 1 atau 2 kota kabupaten, segera replikasi ke seluruh Indonesia, cepat gitu. Tidak boleh lambat, tidak boleh nanti misalkan setahun 2 tahun, no, kita hitungannya adalah hitungan bulan, harus direplikasi gitu ya. Kemudian
poin berikutnya adalah dukungan dari seluruh stakeholder. Nah itu penting banget ya. Nah ini kan nggak gampang, untuk bisa mendapatkan dukungan kita harus mengkomunikasikan, kadang kita harus mengedukasi, ya kadang kita juga harus merangkul mereka sebagai bagian dari kolaborasi. Itu harus dilakukan. Dan ketika saya ngomong tentang stakeholder, kebetulan nih healthcare ini stakeholdernya luar biasa banyak. Dari mulai customer, pasien, dokter, perawat ya, rumah sakit, klinik, kemudian regulator, di sana ada Kementerian Kesehatan, ada Badan POM, juga kita perlu mendapatkan dukungan politik juga terkait dengan regulasi dan seterusnya. Sebagai seseorang yang sudah punya experience bekerja di perusahaan-perusahaan global di Amerika dan juga punya anak buah di Eropa dan sekarang ada di Indonesia, Mas Ayubi itu punya pandangan yang lebih holistik tentang inovasi. Ya, nah pertanyaannya adalah gini, bagaimana agar Indonesia itu bisa bersaing dengan perusahaan lain di dunia dalam konteks inovasi? Pertanyaan ini harusnya bukan ke saya, tapi ke tiap orang yang ada di Indonesia. Kita bertanya ke diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita sudah menjadi bagian pergerakan dari inovasi tadi gitu ya, ataukah belum gitu. Padahal kalau menurut saya sih, ini adalah tanggung jawab dari semua orang. Semua orang punya tanggung jawab untuk berinovasi, bahkan di level yang paling kecilnya pun gitu ya. Kalau misalkan kita ngomong tentang bagian terkecil itu adalah di rumah tangga gitu ya, bagaimana sih kita ngelihat rumah kita gitu, mana sih yang misalkan bisa kita buat lebih nyaman dengan teknologi, dengan pendekatan apapun lah ya. Itu juga bagian dari inovasi. Ketika tadi yang lingkup terkecilnya sudah dididik seperti itu gitu ya. Ketika misalkan anak-anaknya kita yang masih SD ataupun SMP ditantang untuk kayaknya kita punya masalah deh di backyardnya kita gitu. Masalahnya kayak gini, bisa nggak sih kita Google, kita pelajari, kita carikan solusinya gitu. Ketika tadi di level yang paling kecilnya di rumah tangga sudah terbiasa seperti itu ya, kita naikkan di level sekolah, kita naikkan di level korporasi gitu ya. Nah di korporasi ini juga tidak harus yang muluk-muluk, yang shiny objects yang berbasis AI dan machine learning. No, kita lihat sekeliling kita, ketika ada problem ya kita cari solusinya, solusi yang memang permanen, solusi yang murah, solusi yang berbasis teknologi, misalkan ada kebutuhan ke arah sana, that's fine gitu ya. Tapi intinya ketika kita ngomong tentang inovasi, kita ngomong tentang problem solving sebenarnya. Ketika kita sudah memiliki mindset melihat apa yang kurang bagus sekeliling kita dan kita carikan solusinya, yaitu adalah bagian dari innovation culture, jadi budaya berinovasi dan seterusnya gitu ya. Seterusnya itu dalam konteks tadi, kalau kita pengen bersaing dengan negara lain dalam hal inovasi, taruhlah dengan Korea Selatan yang paling dekat, ataupun dengan China, dengan Jepang dan seterusnya, itu nggak bisa hanya diterapkan di korporasi, di corporate level, hanya di korporasi, enggak. Itu harus menyentuh di seluruh aspek kehidupan, harus menjadi budaya, memang budaya dari tiap orang yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semua, ingat tuh ya, keunggulan negeri ini ditentukan oleh kita semua. Kita harus mulai membangun budaya inovasi dari unit terkecil, yaitu keluarga kita sendiri. Kemudian, bawa semangat inovasi itu ke perusahaan dan tentu saja masyarakat yang lebih luas. Selamat berinovasi. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tahukah Anda bahwa saat ini pasar kelas menengah mulai menghilang? Tren ini disebut dengan market bifurcation, di mana pasar terbelah menjadi dua, yaitu pasar kelas bawah dan pasar kelas atas. Sementara pasar kelas menengah semakin mengecil. Jika perusahaan Anda saat ini menyasar segmen kelas menengah, mungkin Anda sudah ngerasain sendiri ya, betapa berdarah-darahnya persaingan untuk memenangkan dompet pelanggan di pasar tersebut. Seperti apa sih market bifurcation itu dan apa yang perlu Anda lakukan untuk bisa mengakalinya? Yuk, kita cari tahu. Kita akan mulai dengan mengkaji hilangnya pasar kelas menengah yang menjadi pemicu tren bifurcation di Amerika Serikat dan di dunia. Kemudian kita akan menukik untuk membahas pasar kelas menengah di Indonesia.
Terakhir, kita akan mengulas bagaimana Anda dapat mengatur strategi bisnis agar bukan hanya tetap bisa bertahan, tapi justru bisa bertumbuh dengan memanfaatkan tren bifurcation ini. Hasil survei Deloitte pada tahun 2018 terhadap lebih dari 2.000 responden di Amerika Serikat menemukan bahwa para retailer yang menjual produknya dengan harga nanggung, yang memberikan nilai melalui kombinasi harga dan promosi, umumnya berkinerja lebih buruk daripada mereka yang menjual dengan harga serendah mungkin, atau mereka yang memberikan nilai melalui penawaran produk atau pengalaman unggulan yang unik dengan harga premium. Dalam 5 tahun, pendapatan para retailer premium melonjak 81%. Sementara pendapatan para retailer berbasis harga meningkat 37% selama periode yang sama. Itu kontras dengan retailer yang nanggung, yang ternyata pendapatannya hanya meningkat 2% saja. Selain itu, Deloitte juga menemukan bahwa konsumen lebih cenderung merekomendasikan retailer premium atau retailer berbasis harga daripada retailer nanggung. Hal itu menunjukkan bahwa para retailer di kedua ujung spektrum lebih selaras dengan kebutuhan pelanggan yang tengah berubah, dan juga lebih baik dalam memenuhi harapan konsumen daripada retailer yang berada di tengah dan nanggung tadi. Terlepas dari tren ekonomi makro yang positif di Amerika, ternyata 10 tahun terakhir ini sebenarnya merupakan periode yang buruk bagi kebanyakan warga Amerika. Mereka yang berada dalam kelompok berpenghasilan rendah mendapati dirinya berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sementara kelompok berpenghasilan menengah menemukan kemampuan belanjanya semakin mengecil. Hal itu disebabkan karena biaya-biaya yang melonjak secara drastis. Biaya perawatan kesehatan misalnya telah meningkat 62%, pendidikan 41%, makanan 17%, dan perumahan 12%. Tren bifurcation nggak hanya terjadi di Amerika Serikat. Negara-negara di Eropa juga mengalami hal yang sama. Para ahli di International Labour Organization menemukan hubungan langsung antara peningkatan ketidaksetaraan pendapatan yang terus terjadi di negara-negara Eropa dengan berkurangnya kelompok konsumen berpenghasilan menengah di negara-negara tersebut. Di tahun 2019, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mengeluarkan laporan yang punya kesimpulan yang sama. Masyarakat kelas menengah di negara-negara yang tergabung dalam OECD juga mengalami erosi, alias menciut jumlahnya. Lalu bagaimana dengan Asia? Berbeda dengan jumlah kelas menengah di Amerika dan Eropa yang terus menurun, ternyata kelas menengah di Asia itu justru meningkat. Brookings Institute memproyeksikan jumlah kelas menengah di Amerika itu turun dari 17% di 2020 menjadi 13% di 2030. Lalu di Eropa itu akan turun dari 20% di 2020 menjadi 14% di 2030. Sementara itu, jumlah kelas menengah di Asia justru diproyeksikan akan naik dari 54% di 2020 menjadi 65% di 2030. Nah, kalau Indonesia gimana? Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah di Indonesia bertumbuh paling cepat dibandingkan kelompok lainnya, yaitu 10% per tahun antara 2002 hingga 2016. Bank Dunia mendefinisikan kelompok kelas menengah di Indonesia itu adalah mereka yang punya pengeluaran antara 7,5 hingga 38 dolar AS per hari atau 100.000 hingga 530.000 rupiah per harinya. Dan saat ini setidaknya ada 52 juta orang Indonesia atau 1 dari setiap 5 warga Indonesia masuk ke dalam kelompok kelas menengah. Kelas menengah ini telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi kelompok tersebut tumbuh sebesar 12% setiap tahun sejak tahun 2002. Dan sekarang mewakili hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia. Karenanya, maka kemudian di bulan Juli 2020 lalu, Bank Dunia pun menaikkan status Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kepala Makroekonomi dan Financial Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Abdul Manan Pulungan, mengingatkan kita untuk nggak terlalu berbangga dengan kenaikan jumlah kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah yang tumbuh itu masih baru katanya. Mereka hanya kuat di sisi konsumsi, bukan produksi. Sehingga saat ini justru menjadi pasar impor. Pandangan itu selaras dengan laporan McKinsey Global Institute yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumpu pada faktor konsumsi. Tidak seperti macan Asia lainnya yang pertumbuhannya lebih mengandalkan sektor ekspor dan manufaktur. Kelas menengah Indonesia itu gemar mengkoleksi kartu kredit, belanja gaya hidup, dan berhutang untuk belanja konsumtif seperti membeli motor atau gadget baru. Itulah yang kemudian menjadikan kelas menengah di Indonesia sangat rentan terhadap gejolak ekonomi.
Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa di Indonesia hanya 50% dari mereka yang telah menjadi kelas menengah di tahun 2000 mampu untuk bertahan berada di kelas menengah pada tahun 2014. Sementara 40% sisanya turun menjadi aspiring middle class atau calon kelas menengah. Dan 10% lainnya malah justru kembali menjadi kelompok miskin atau rentan miskin pada tahun 2014. Selain perilaku konsumtif, hilangnya kelas menengah itu menurut Sofyan Manandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo pada saat itu, juga dikarenakan sulitnya usaha kecil untuk bisa merangkak naik menjadi perusahaan kelas menengah. Hal itu disebabkan oleh sulitnya bersaing dengan produk-produk impor. Nah, ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia di tahun 2020, kelompok kelas menengah ini langsung goyang kondisi finansialnya. Akibatnya, banyak dari mereka yang kemudian turun kelas menjadi aspiring middle class, bahkan sebagian lagi masuk ke dalam kelompok miskin. Maka di bulan Juli 2021 ini, Bank Dunia menurunkan status Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas, status yang kita baru aja peroleh setahun yang lalu, kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Berkurangnya jumlah kelompok kelas menengah ini adalah berita buruk bagi bisnis yang menyasar kelas menengah dan mengandalkan pertumbuhan daya beli untuk bertumbuh. Hal ini juga menjelaskan kenapa saat ini terjadi persaingan ekstrim di antara bisnis yang menggarap segmen ini. Dengan pertumbuhan daya beli pelanggan yang terbatas, ya satu-satunya cara bisnis untuk dapat mendongkrak pertumbuhan di atas rata-rata adalah dengan mencoba mengambil pangsa pasar dari para pesaingnya. Jadi apa dong yang perlu Anda lakukan jika perusahaan Anda saat ini menyasar kelompok menengah? Ternyata retail yang akan sukses menggarap pasar menengah itu adalah mereka yang memahami situasi finansial konsumennya, kemudian menawarkan proposisi nilai yang selaras dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi kategori produk maupun dari posisi harganya. Deloitte melakukan kajian lanjutan di tahun 2019 dengan melibatkan 3.000 responden dan 1.100 merek. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara kondisi finansial konsumen dengan produk yang mereka beli. Ada 7 kategori yang mereka teliti, yaitu pakaian, sepatu, makanan, minuman, kesehatan dan kecantikan, elektronik, dan mainan atau hobi. Mereka menemukan bahwa ketika kondisi finansial konsumen meningkat, maka belanja di semua kategori tersebut meningkat. Ya iyalah ya. Tapi, nah nih, yang paling signifikan meningkatnya adalah kategori pakaian, kesehatan dan kecantikan, elektronik, dan mainan atau hobi. Sementara ketika kondisi finansial turun, maka belanja pakaian yang paling mengalami penurunan, diikuti oleh belanja sepatu, minuman, dan elektronik. Sementara untuk kategori makanan, kesehatan dan kecantikan, serta mainan atau hobi, ternyata cenderung tidak berubah pola belanjanya. Dan ketika dilihat lebih dalam ke masing-masing kategori, brand dengan posisi penawaran harga yang seperti apa ya yang berhasil memenangkan dompet pelanggannya? Nah, Deloitte menemukan bahwa untuk kategori pakaian, ternyata fast fashion dan private label yang menawarkan value for money lah yang kemudian akan menang. Sementara untuk kategori sepatu, makanan, kesehatan dan kecantikan, merek value for money dan premium yang kemudian akan memenangkan pasar. Untuk kategori elektronik dan mainan atau hobi, mereka dengan harga yang di tengah justru yang menang. Nah, menariknya untuk minuman, justru merek premium yang akan menang. Deloitte juga menemukan bahwa kecenderungan pembelian online versus membeli di toko itu sangat berkorelasi dengan pendapatan. Konsumen berpenghasilan rendah 44% lebih berpeluang untuk berbelanja di retail diskon, supermarket, dan department store dibandingkan mereka yang lebih kaya. Sebaliknya, konsumen yang berpenghasilan tinggi 52% lebih berpeluang untuk belanja secara online. Nah, jadi apa nih strategi Anda untuk bisa memenangkan dompet kelompok kelas menengah ini? Seperti apa bauran produk Anda? Bagaimana strategi harganya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi penentu bagaimana pelanggan kelas menengah akan merespon penawaran Anda. Oh ya, saya penasaran nih, menurut Anda apakah benar pasar kelas menengah di Indonesia itu sudah dan semakin menciut? Dan kira-kira apa alasannya ya? Tulis jawaban Anda di kolom komen di bawah ya, kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.